Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Bupati Sorong Yan Piatmoso bersama sejumlah pihak di Sorong, Papua Barat Daya, dan Manokwari, Papua Barat, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan dan pengkondisian hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Provinsi Papua Barat Daya. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap penjabat Bupati Sorong Yan Piatmoso dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan pada 12 November dini sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dia ditangkap di kediamannya di kota Sorong, Papua Barat Daya dan sempat diperiksa di Mapol Resta Sorong Kota sebelum diterbangkan ke Jakarta. OTT tersebut seperti dijelaskan juru bicara KPK Ali Fikri di Jayapura, Papua pada 13 November dilakukan atas dugaan adanya suap pengondisian temuan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023. Di mana pihaknya kata dia telah melakukan pemantauan selama 2 bulan sebelum menggelar OTT. Sehingga selain menangkap Yan, tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Sorong dan Manokwari. Di antaranya 3 orang pejabat pemerintah Kabupaten Sorong dan 2 orang pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Tim KPK lanjut alih langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Yan dan 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun dia belum bisa membeberkan terkait penangkapan itu secara detail. Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, tim juga mengamankan selain orang, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong juga mengamankan uang, gitu ya. Yang besarannya tentu kami akan konfirmasi lebih dahulu kepada para terperiksa ini untuk memastikan jumlahnya. Aktivitas perkantoran di lingkungan Pemkab Sorong kini sepi, salah satu pintu ruangan di kediaman penjabat Bupati Sorong ikut disegel KPK. Begitu pula beberapa ruangan di gedung BPKAD Sorong ditempeli stiker KPK. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kendari mengungkap kasus tindak pidana penggelapan pajak di sektor pertambangan. Tersangka WDN selaku Direktur Utama PT Bumi Sultra Jaya diketahui dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungut dari pelanggan PT Bumi Sultra Jaya ke kas negara sebesar 4,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2018 hingga 2019. Kejaksaan Negeri Kendari mengungkap kasus tindak pidana penggelapan pajak di sektor pertambangan dengan menyita uang senilai 4,3 miliar rupiah. Uang tersebut disita dari tersangka WDN selaku Direktur Utama PT Bumi Sultra Jaya. WDN dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungut dari pelanggan PT Bumi Sultra Jaya ke kas negara dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 lalu. Diketahui PT Bumi Sultra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. PT Bumi Sultra Jaya memiliki beberapa rekanan atau pelanggan, di antaranya PD Perdana Cipta Mandiri, PT Weda Bay Nikel, PT Sinar Terang Mandiri, dan PT Sinar Karya Mustika. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Ronald Habakara, pada Senin 13 November menyampaikan, sejauh ini tersangka telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari dengan pasal dakwaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Perpajakan. Menurut Ronald, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan peran kejaksaan dalam hal pengembalian atau pembayaran atas kerugian negara, khususnya dalam perkara tindak pidana perpajakan. Ini adalah perusahaan di bidang usaha pengangkutan pertambangan nikel. Kita sudah memperoleh imbalan jasa dan langsung memungut pajak yang harus disetorkan kas negara. Ternyata selama 2 tahun berturut-turut, yaitu sejak Januari sampai Desember 2018,
Kemudian bulan Januari sampai Desember 2019 terdakwa tidak mengeluarkan pungutan pajak ini kas negara. Untuk sementara, uang sejumlah 4,3 miliar rupiah ini akan dititipkan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kendari di Bank BRI. Sambil menunggu putusan dari persidangan untuk dikembalikan ke kas negara. Pemirsa, seorang wanita berhasil menggagalkan aksi penjamretan yang menimpa dirinya di Kota Semarang, Jawa Tengah usai melakukan perlawanan. Usai gagal mengambil kalung milik korban, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Inilah rekaman CCTV saat Valentina Harjiwati melakukan perlawanan terhadap pelaku penjamretan di depan rumahnya di Jalan Arya Mukti, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku dengan mengendarai sepeda motor mendatangi korban yang saat itu berada di depan rumahnya hingga terjadi penjamretan. Menurut korban, awalnya pelaku datang menanyakan alamat. Tanpa menaruh curiga, korban pun keluar dari pintu pagar rumah untuk menunjukkan arah jalan yang ditanyakan. Pelaku langsung menarik kalung korban hingga terjadi tarik-menarik. Korban yang berusaha mempertahankan perhiasannya justru terjatuh hingga terseret sejauh 5 meter dan mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Ganesha mana begitu. Terus saya coba jawab dari pagar pintu itu sama si gondelan begitu. Ganesha sebelah sana masnya kebelabasan, ini kan Arya Mukti, saya bilang gitu. Terus udah gitu tak kasih arah, petunjuk arah gitu kan, ke sana. Dia muter motor gitu. Jadi arah ke timur, dia langsung ke barat. Arah ke barat. Jadi saya juga nggak merhatiin, yang penting dia itu tanya tak jawab gitu kan. Terus akhirnya dia muter, mana Bu, minta ketegasan lagi. Otomatis saya kan selangkah maju lagi kan, dengan nunjukin arah itu ke sana. Nah saat itu dia pakai motor begini, tangan kirinya itu yang ngerangge, ini saya gitu kan. Nah karena saya sudah pegang ininya, saya berarti orang ini jahat, saya gitu. Kepikiran tuh di nalar saya orang ini jahat. Akhirnya tangan saya refleksnya juga ke sini, karena saya pakai kalung gitu kan. Terus dia mau jalan ke sana, saya berusaha gondeli awake. Tak rangkul gini, tak gondeli gini, tak arahkan minggir ke itu. Ke tembok, ke pohon mangga itu sama belimbing itu. Supaya nanti kalau jatuh bareng dia itu bisa tertahan gitu loh, orangnya nggak bablas gitu loh. Tapi karena dia juga pawaan gitu, licik gitu ya. Akhirnya dia ngegas. Nah, gandulan saya ini melorot saya ini, dua lutut ini kena polisi tidur, akhirnya jatuh, saya tengkurap gitu. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban akan melakukan penyelidikan meski pelaku gagal mendapatkan perhiasan korban. Belum, jadi perhiasan masih di ibu, jadi belum berhasil diambil oleh pelaku. Untuk saat ini penanganan seperti apa, Bu? Kami sudah olah TKP, kemudian kami sudah mengumpulkan bukti, rekaman CCTV dan lain-lain. Saat ini sedang dalam penyelidikan. Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mencari pelaku. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, komoditas gambir dari Sumatera Barat diekstrak menjadi gambir Kyop yang menjadi bahan baku utama pembuatan tinta pemilu 2024 mendatang. Berkat inovasi para peneliti dari Universitas Andalas Padang, sebanyak puluhan ton komoditas gambir asal ranah Minang itu diserap dengan harga jual Rp100.000 per kilogram. Sumatera Barat patut berbangga pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Pasalnya, komoditas gambir dari provinsi itu mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, puluhan ton komoditas gambir, mulai dari daun hingga gambir kering diserap, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama pembuatan tinta. Semua ini tidak terlepas dari peran pada peneliti Universitas Andalas Padang yang berhasil berinovasi lewat produk turunan gambir. Sehingga dipercaya Komisi Pemilihan Umum RI sebagai pihak penyedia tinta untuk kebutuhan pemilu 2024. Rektor Universitas Andalas Padang, Profesor Yuliandri saat ditemui di Padang Senin 13 November mengatakan, gambir Kyop yang diproduksi UNAN merupakan senyawa alami yang diperoleh dari proses ekstraksi gambir. Menurutnya, tinta yang dihasilkan dari gambir itu memiliki warna lebih pekat, serta ramah lingkungan dan terjamin kehalalannya. Mesti kita boleh misalnya bagi kita yang beragama Islam itu bisa langsung sholat. Nah, yang kedua adalah ini suatu produk yang kemudian bisa kita sinergikan atau kita hilirisasi dari hasil inovasi yang diberikan oleh kawan-kawan dosen yang kemudian setelah kita kerjasama dengan PT Kudo, akhirnya kita bisa dalam tanda kutip gitu ya, mendapat royalti. Produk awal kita seperti apa dan sekarang sudah kualitasnya sangat baik, warnanya cerah menyala gitu ya, daya tahannya luar biasa, sekarang susah sekali dihilangkan tintanya. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi satu ikon nantinya dalam Pesta Demokrasi Indonesia bahwa pemilihnya itu jujur. Karena tintanya tidak bisa dibohongi ya, tidak bisa dihapus-hapus misalnya gitu kan.
Pada tempat terpisah, Komisioner KPU Sumbar, Medo Patria, pada Senin 23 Oktober lalu menjelaskan, tinta yang diproduksi oleh UNAN dinyatakan layak setelah melewati proses uji oleh tim dari KPU RI. Hasil penelitian yang dilakukan dari UNAN, tetap tintanya memang betul dan itu sudah dicek. Sekarang lagi proses produksi dan kita menunggu jadwal untuk pengiriman. Itu sudah dilakukan uji coba oleh KPU atau bagaimana? Iya, kemarin sudah dilakukan uji coba dan sampai di 4 hari itu masih nempel. Pada pesta demokrasi kali ini, UNAN diminta untuk menyediakan 1 juta botol tinta pemilu yang akan didistribusikan pada 6 zona meliputi 35 provinsi di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan 6 ton gambir cube yang diperoleh dari proses ekstraksi 25 hingga 30 ton gambir. Dengan harga jual gambir per kilogramnya mencapai Rp100.000. Pemirsa, eskalasi pertempuran di jalur Gaza membuat puluhan ribu warga Palestina di Gaza Utara terpaksa mengungsi ke Gaza Selatan. Dilaporkan sejak Jumat 10 November kemarin, pasokan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan medis kian menipis. Wabah penyakit seperti infeksi usus, demam, dan diare mulai menyebar. لكن المشكلة عندنا إنه نقص في الأدوات، نقص في أي شيء للرعاية الصحية مش موجود طبعا عندنا. الوضع أصعب مما يمكن. قل لي ليش؟ لأنه الأطفال أغلب الأطفال صار عندهم نزلة معوية كأنها وباء، يعني واحد بعد الثاني، فيش صف فيش خيمة إلا فيها نزلة معوية، إسهال، سخونة، استفراغ، مش ملاحقين إنه نعطي إبر للأطفال يا حرام. الفعاليات هذه للأطفال للتخفيف عنهم. الأطفال هذول مروا بصدمات كثير، الأغلبية منهم طلعناهم من تحت الركام، شافوا أشلاء، شافوا شهداء، شافوا مصابين، إلا إنهم نفسياتهم تعبانة كثير. شردنا بسبب القصف وقصفوا بيتنا وجينا شردنا هنا. لما شردنا هنا اجوا يرفعوا علينا وقعدت ارسم فراشة. رسمت فراشة علشان نفسي اكون حرة زيها. بشوف كل يوم القصف وبشوف الشهداء وبشوف المصابين وبشوف شفت بيتي وهو مهدم. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang
hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, perhelatan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, GPT Surabaya tentu saja membutuhkan pasokan listrik yang aman dan stabil untuk mendukung seluruh pertandingan. Oleh sebab itu, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN melakukan sejumlah upaya agar penyelenggaraan Piala Dunia U17 di GBT tidak terkendala pasokan listrik. Salah satunya adalah melakukan pengecekan penambahan beban listrik setiap saat di area pertandingan. PT Perusahaan Listrik Negara melakukan pengecekan penambahan beban setiap saat demi memastikan kelancaran pasokan listrik selama pertandingan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. General Manager PLN Jawa Timur Agus Kuswardoyo di Surabaya pada Senin 13 November menjelaskan telah berinvestasi sebesar 11 miliar rupiah untuk membuat feeder atau saluran yang memasok listrik khususnya menuju ke Stadion GBT, sehingga terpisah dengan para pelanggan lainnya. Dengan begitu, pasokan listrik ke Stadion GBT tidak akan terganggu oleh kebutuhan para pelanggan lainnya. Agus memastikan pengecekan atau pemeriksaan dilakukan setiap saat, seandainya terjadi penambahan beban listrik dari penggunaan berbagai peralatan di dalam Stadion GBT. Hal itu untuk mencegah terjadinya gangguan saat pertandingan Piala Dunia U17 berlangsung. Jadi nanti ada hal-hal tambahan yang di luar kemarin kita sudah gambar itu nanti tetap terkoordinasi dengan baik. Namun posisi sejak tanggal 9 sampai dengan kemarin itu sifatnya hanya tidak ada tambahan yang signifikan ya. Jadi kita kemarin memastikan saja apakah ada nanti teman-teman ternyata dinyatakan oleh emosi sudah tidak ada lagi. Nah, jadi alhamdulillah itu sudah cukup bagus bagi kita, tapi tentu mitigasi-mitigasi yang bisa kami lakukan ke volunteer, kemudian ke beberapa ruangan itu tetap kami lakukan. Agus juga menambahkan PLN memiliki kemampuan memasok listrik sebesar 9.999 MW di wilayah Jawa Timur, serta dikirim sebagian ke Jawa Tengah dan Bali untuk kebutuhan masyarakat. Biasanya beban puncak yang terpakai sebesar 6.600 MW, sehingga masih ada cadangan sekitar 3.400 MW atau 35% dari kapasitas. Dengan besaran cadangan ini, dipastikan dapat mencukupi kelancaran pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Dunia U17. Pemirsa, mengolah sampah rumah tangga baik organik maupun anorganik menjadi hal yang penting dalam mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Salah satu kiat dalam mengolah sampah adalah dengan menerapkan program Zero Waste atau nol sampah, seperti yang disampaikan oleh aktivis lingkungan.
rumah tangga baik organik maupun anorganik sangat mudah dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan program Zero Waste atau nol sampah. Zero Waste adalah sebuah gaya hidup meminimalisasi produk sampah yang dihasilkan dari masing-masing individu yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal itu disampaikan Duwina Lubna, seorang aktivis lingkungan sekaligus ibu rumah tangga. Lubna mengatakan setiap orang bisa berperan aktif dengan cara yang sederhana, termasuk mengadopsi pola pikir yang lebih bijaksana dalam mengelola sampah. Pertama, sampah organik di rumah bisa diuraikan secara mandiri dengan menggunakan komposter atau biopori agar sampah bisa terurai. Kedua, ampas buah-buahan atau sayuran dapat difermentasikan menjadi ekoenzim atau cairan serbaguna yang bisa dimanfaatkan sebagai sabun cuci piring dan pembersih lantai. Ketiga, sampah anorganik bisa diminimalkan dengan membiasakan membawa wadah sendiri saat berbelanja. Jadi kalau organik itu bisa kita olah di rumah itu menjadi kompos menggunakan komposter pot, menggunakan biopori. Kalau di rumah ini kita pakai dua itu, biopori sama komposter pot. Kalau yang sampah anorganik ini kan dipilah-pilah ya, ada botol plastik, ada kertas, kardus, styrofoam dan lain-lain. Ini ada yang bernilai ekonomi, ada yang enggak. Jadi ada yang bisa dijual nih, kayak kardus, kayak botol plastik itu bisa dijual. Harganya mungkin nggak seberapa ya, cuman memang kita concernnya bukan ke nilai ekonomi, tapi lebih ke lingkungan kita bisa jadi lebih bersih. Mengolah limbah rumah tangga dapat membantu menekan sampah laut yang diprediksi meningkat hingga 80% pada tahun 2050. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap orang menghasilkan sekitar setengah kilo sampah per hari. Dan sebanyak 60-70% sampah organik berasal dari rumah tangga. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.